Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri. Selamat pagi adik-adik, jumpa kembali dengan saya Los Sugenario di Sekolah Minggu GKT Nazaret Pondok Indah. Apa kabarnya? Penuh sukacita hari ini? Tetap semangat memuji Tuhan. Mari kita pujikan, mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, nanti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka lara, ganti sukacita. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Ku memuji Tuhan, puji haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami rindu datang ke hadirat-Mu. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Karena di bawah kolong langit ini hanya nama-Mu yang layak untuk dipuji, layak untuk ditinggikan. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu di rumah, supaya kami semua bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami nanti juga akan mendengarkan firman-Mu bersabda kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati acara kami dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah luar biasa. Dia yang terhebat, Dia yang terindah dalam hidup kita. Kita pujikan Dia yang terhebat. Seindah-indahnya pelangi, indahnya pelangi, cerahnya mentari, terangnya lautan, lebih indah kasih Yesusku. Cerahnya lautan, luasnya samudra, tingginya langit biru, lebih indah kasih Yesusku. Yang terbaik
indahnya pelangi, cerahnya mentari, terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Dia Yesus yang terhebat, Dia yang terkuat, Dia Juru Selamat kita. Luar biasa adik-adik ya, Dia mau mati atas kayu salib untuk menebus kita semua, menyelamatkan kita semua dari dosa. Kita sekarang sambung puji-pujian kita pujikan 1, 2, 3. One, two, three, sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. 1, 2, 3. 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. One, two, three, 1, 2, 3, I sing a for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. 1, 2, 3, I sing a song for Jesus. 4, 5, 6, 4, 5, 6, I lift my hand. 7, 8, 9, 7, 8, 9, for you save me. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, thank you, oh Lord. Thank you, oh Lord. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah selamatkan kita semua. Kita selamatkan anak-anak semuanya. Tuhan sudah memberkati kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lebih dalam lagi. Ku rindukan ya Tuhan,
segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu sungguh mengasihi-Mu karena Engkau juga Allah yang luar biasa yang sungguh mengasihi setiap kami. Berkati setiap kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan. Amin. Adik-adik, apakah kita pernah mendengar kata kiamat? Wah, menakutkan ya. Kiamat itu artinya kalau dari Kamus Bahasa Indonesia adalah dunia ini hancur. Akhir dari dunia ini. Nah, di dalam di dalam Lukas pasal 21 ayat 33, Tuhan Yesus pernah berkata, langit dan bumi akan lenyap, akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu atau kekal selama-lamanya. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, bila manakah saat itu terjadi dan apa tanda-tandanya? Adik-adik, pada tahun 2009 pernah dibuat sebuah film yang judulnya 2012. Nah, film ini bercerita bagaimana kemudian bumi itu ditabrak oleh meteorit, kemudian terjadi kehancuran air, kemudian gunung es meleleh, dan itu menurut ramalan daripada suku Maya, bumi akan hancur pada tanggal 21 Desember 2012. Kita saksikan cuplikan film 2012 berikut ini. The victims adhere to the Mayan calendar, which predicts that the end of time will coincide with a planetary alignment on the 21st of December of 2012. Hello? Kate, I've rented a plane. Pack up the kids. The governor just said we're fine now. When they tell you not to panic, that's when you run! You call me back when you calm down. Normal. It seems the worst is over. Let's go! Holy... Gotta get to the Santa Monica Airport. Take the freeway, it'll be half the time.
It's not just California. It's the whole world. Nah, kita sudah lihat ya dari cuplikan film tersebut orang yang bagaimana menggambarkan kejadian kehancuran dunia ya, di mana gedung-gedung roboh ya. Nah, murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kapan saatnya Tuhan Yesus datang kedua kali? Saatnya dunia ini hancur, kebinasaan dunia ini kapan?" Tetapi Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri." Artinya apa? Pada saat hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kehancuran dunia itu tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Akan tetapi Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 44, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda akhir zaman. Ya, Tuhan Yesus memberikan terjadi peperangan bangsa melawan bangsa, ada kelaparan, ada gempa bumi, dosa manusia, kedurhakaan manusia bertambah-tambah. Kita lihat sekarang bagaimana dosa manusia itu sudah luar biasa ya, obat-obatan terlarang sudah dijual bebas. Kemudian kalau kita lihat di Amerika itu lelaki bisa gandeng laki-laki ya, menikah sama laki-laki seperti zamannya Sodom dan Gomora. Kemudian muncul nabi-nabi palsu, banyak orang-orang murtad. Kemudian kita lihat sakit penyakit juga ada di mana-mana ya. Kita selama 2 tahun ini mengalami sakit ya, mengalami pandemi corona, kita harus di rumah, banyak orang yang meninggal. Itu semua menjadi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Tetapi saatnya kapan? Dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Tuhan Yesus mengatakan kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pencuri yang datang pada malam hari, tidak ada seorang yang tahu. Pencuri itu tidak akan mengatakan ya. Kemudian apa? Tugas kita harus berjaga-jaga. Tuhan Yesus berkata kita harus berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan saatnya akan tiba ya. Kemudian di dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13 Tuhan Yesus mengajarkan satu perumpamaan kepada kita semua agar kita berjaga-jaga. Mari kita saksikan perumpamaan berikut ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana di dalam perumpamaan tersebut digambarkan ada 5 orang gadis, mereka yang
bersiap sedia berjaga-jaga. Mereka menyiapkan minyak, juga menyiapkan buli-buli minyaknya. Bukan hanya pelita, tetapi buli-buli minyaknya. Sedangkan gadis-gadis yang bodoh, mereka hanya menyiapkan lampu minyaknya, tetapi tidak menyiapkan minyaknya. Nah, di sini menggambarkan kalau kita lihat lampu minyak, ya, itu adalah sesuatu yang kelihatan, ya. Sementara minyak yang di dalam itu sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, seringkali orang Kristen, anak-anak Tuhan itu menunjukkan yang kelihatan di luar aja, ya. Pergi ke gereja, pakai baju putih, kemudian tampil paduan suara kur. Bahkan zamannya Tuhan Yesus kita lihat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, di tengah-tengah jalan mereka pada jam-jam berdoa mereka berhenti, mereka berdoa supaya orang lain melihat, oh mereka melakukan ritual. Kemudian di dalam gereja mereka memberikan persembahan sampai berbunyi ciring, 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 agar semuanya dilihat orang. Itu sesuatu yang kelihatan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita harus menunjukkan sesuatu yang tidak kelihatan, itu lebih penting daripada yang kelihatan. Apa yang tidak kelihatan? Yang tidak kelihatan itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana saat teduh kita? Setiap hari bagaimana kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kemudian melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan setiap hari, memohon kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada yang kelihatan. Daripada kita tampil dilihat orang di depan gereja menyanyikan paduan suara. Hubungan kita dengan Tuhan jauh lebih penting daripada sesuatu yang kelihatan saat kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kita harus berjaga-jaga menyiapkan hati kita, menyiapkan hubungan kita dengan Tuhan terus-menerus, menyiapkan minyak kita. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu. Karena apa? Karena kita didapati, kita menyiapkan minyak kita. Kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Nah, adik-adik, maukah kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali? Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah, sambil menyambut firman Tuhan, kita pujikan, apakah lampuku terus bercahaya? Apakah lampu kita tetap bercahaya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali? Lampuku terus bercahaya dan menerangi sekitarku. Apakah lampuku terus bercahaya bila nanti datang Tuhanku? Nyanyi soraklah hosana, ya hosana bagi Sang Raja. Nyanyi soraklah hosana bagi Tuhan Sang Raja. Apakah lampuku terus bercahaya dan menerangi sekitarku? Apakah lampuku terus bercahaya hingga nanti datang Tuhanku? Nyanyi soraklah. Nyanyi soraklah hosana, ya hosana bagi Sang Raja. Nyanyi soraklah hosana bagi Tuhan Sang Raja. Oke, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, terima kasih karena setiap kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa akhir zaman sudah dekat.
Kami harus mempersiapkan hati kami, harus berjaga-jaga menunggu waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami harus mempersiapkan hati kami membaca firman-Mu, berdoa, bersekutu di hadapan-Mu terus-menerus. Sehingga pada saat Engkau datang kedua kali, Engkau mendapati kami semua sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu, biarlah kami hidup seturut firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan berkat anak cucu. Dengan penuh sukacita. Adik-adik yang memberikan persembahan bisa melakukan scan QR code di bawah ini. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin menjadi kaya, miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah memberkati firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oke, kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati setiap kami dengan firman-Mu, dan kami percaya Tuhan juga sudah memberkati pekerjaan Papa dan Mama sehingga mereka bisa memelihara kami semuanya. Saat ini kami memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Tuhan pakai uang persembahan ini untuk kemajuan gereja Tuhan di tempat ini, di dunia ini, sampai menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, Dia harus juga mengasihi saudaranya.
Adik-adik, saatnya kita akan melakukan aktivitas, kita akan membuat lampion berjaga-jaga. Matius 24 ayat 42. Aktivitas hari ini kita akan membuat lampion, kita siapkan kertas lipat, spidol, penggaris, lem, dan gunting. Kemudian kertas yang merah kita lipat menjadi 2, kemudian kita garis, ya. Kita garis seperti ini hasilnya, ya. Kemudian setelah itu kita gunting, garis-garis ini kita gunting. Setelah selesai digunting, sementara yang biru kita balik ya, kita tulis di sini Matius 24 ayat 42. Kemudian yang biru kita akan lem ya. Kita sisipkan, kita lipat seperti ini ya. Kedua sisi dilipat, kemudian kita lem. Kita siapkan lem. Kita lem. Setelah itu satu bagian dipotong ya. Kemudian kita lipat. Nah, kemudian kita lem. Di sini kita lem. Sekarang kita lem sisanya untuk kita lemkan di sini sebagai tampilan. Nah, ini sekarang sudah jadi ya, ada 2 ya. Nah, lampionnya sudah jadi ya, itu 2 punya Sugunario, kalian bisa buat di rumah ya. Oke, sampai di sini sekolah minggu Kid Ministry GKT Nazaret Pondok Indah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.